Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman level 8 yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya? Ustaz doakan semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, tetap bahagia, tetap semangat ya dalam mengikuti proses kegiatan pembelajaran. Walaupun untuk kegiatan pembelajaran pada kali ini berbeda dengan kegiatan pembelajaran pada sebelumnya. Kalau sebelumnya kita bisa bertatap muka secara langsung, tapi untuk saat ini kita belum bisa untuk bertatap muka secara langsung. Oleh karena itu, kita menggunakan media daring, ya, media online, ya, supaya kita tetap bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi, teman-teman harus tetap semangat ya untuk mengikuti KBM ini. Sebelumnya, Ustadz Rifki mau mengucapkan selamat untuk teman-teman kelas 8 yang sudah berhasil naik kelas ya. Mudah-mudahan di kelas 8 ini teman-teman bisa lebih baik lagi daripada sewaktu antum di kelas 7 dan mudah-mudahan tambah semangat ya, sehingga nantinya bisa menghasilkan hasil yang jauh lebih baik daripada ketika antum di kelas 7. Teman-teman semuanya, untuk selama 1 tahun ke depan, insya Allah Ustadz Rifki akan mendampingi antum, membersamai antum dalam pembelajaran matematika. Mudah-mudahan Ustadz bisa memberikan yang terbaik untuk antum, dan kebersamaan kita selama setahun ke depan mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, diberi keberkahan oleh Allah ya, dipermudah segala urusannya begitu. Oke, teman-teman, untuk kesempatan kali ini adalah pertemuan pertama ya, pertemuan perdana matematika di kelas 8 ya. Berarti Ustadz baru pernah ngajar antum ya, karena kelas 7 kemarin Ustadzah Halida yang ngajar. Untuk kelas 8 sekarang Ustadz yang insya Allah akan mendampingi antum selama setahun ke depan. Kalau untuk materi matematika yang pertama sangat menarik ya, sangat menarik. Tapi sebelum itu izinkan Ustadz untuk mengingatkan terkait SKL kekhasan yang ada di SMB Harapan Bunda. Untuk 1 bulan ke depan kita akan fokus ya ke 3 poin ya. Yang pertama ini yang ada di layar laptop ya, atau komputer atau HP antum. Yang pertama, tidak berputus asa dengan rahmat Allah. Yang kedua, menyediakan waktu khusus untuk tilawah Al-Quran. Jadi antum menyediakan waktu khusus ya. Jangan sampai dalam 1 hari sama sekali tidak membaca. Gitu. Mudah-mudahan kita senantiasa dipermudah ya oleh Allah untuk senantiasa bisa membaca Quran dengan baik ya, dengan minimal ya 1 hari 1 juz ya insyaallah. Terus yang ketiga, mengikuti kegiatan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Ini insyaallah akan kita fokuskan ya. Insyaallah akan ingatkan terus terkait SKL ini. Mudah-mudahan harapan Ustaz atau harapan sekolah antum akan terbiasa dengan 3 SKL ini dan terpatri kuat di diri antum, sehingga nanti ketika sudah lulus dari SMB Harapan Bunda yang seperti ini sudah terbiasa ya, dimanapun antum berada tetap melaksanakan yang ini gitu. Selanjutnya ini ada di layar laptop antum ada satu surat yang saya tuliskan sebagai pembuka pembelajaran di kelas 8.
Ini ada surat Al-A'raf ayat 31. Ya, mungkin teman-teman bisa menyimak dan ikut membaca beserta artinya. Surat Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Kalau kita fahami bersama, ya, Allah memerintahkan kita untuk senantiasa memakai pakaian yang baik, yang indah ketika kita masuki masjid, makan dan minum, ya, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Karena Allah tidak suka orang-orang yang berlebih-lebihan. Sudah sangat jelas ya. Oleh karena itu, perihal makan dan minum, alhamdulillah di SMP Harapan Bunda senantiasa dibiasakan ya. Kalau kita lihat lagi, ini juga sudah menjadi pola ya. Pola dari orang Islam, orang Muslim. Ya, karena ini perintah, jadi pola. Bentuk, pola kan bentuk atau model yang memiliki keteraturan berulang. Jadi berulang ya, yang teratur dan berulang. Jadi hal makan dan minum kan berulang-ulang tuh, satu hari bisa 2-3 kali. Nah itu berulang. Nah kalau kita memakai polanya orang Islam, ya berulang-ulangnya proses makannya adalah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita, berulang-ulang dan tidak berlebihan, sesuai dengan SOP yang ada gitu ya. Jadi memang kita sebagai orang Islam harus melakukan polanya orang Islam. Dalam hal ini makan, berarti kita ngikut dengan polanya orang Islam. Ya. Kalau kita lihat lagi, ya ini memang ternyata di surat Al-A'raf itu sudah sangat jelas terkait hal itu. Jadi teman-teman, mari kita bersama-sama untuk membiasakan kegiatan makan di sekolah salah satunya ya. Karena memang itu perintah Allah dan itu pola hidupnya orang Islam. Ya. Harapan Ustadz dari sekolah betul-betul antum itu kuat ya dalam memegang perintah-perintah Allah. Selanjutnya, kalau saat lihat nih, Ustadz perlihatkan sebuah gambar ya. Ini juga sama-sama proses makan dan ini mungkin juga sebagai pola makan juga. Tetapi kalau kita sangkut pautkan dengan surat Al-A'raf ayat 31 yang di dalamnya Allah itu tidak suka dengan orang-orang yang berlebih-lebihan. Jelas berarti pola makan yang ada di gambar berarti itu bukan pola makan kita. Ya, bukan pola kita dalam mengkonsumsi sebuah makanan. Kita lihat coba di gambar banyak sekali makanan itu diselesaikan dalam satu waktu. Ada di YouTube kan diselesaikan dalam satu waktu dengan porsi yang banyak. Itu jelas berlebihan, itu tidak sesuai dengan pola makan orang Islam. Ya, tidak seperti itu. Ya. Mungkin itu pola makan dari orang di sana, tapi bukan orang Islam gitu. Padahal kita tahu di sekeliling kita banyak sekali orang-orang yang membutuhkan, ya, tidak punya uang,
untuk membeli makanan, tidak punya uang untuk membeli bahan makanan. Kok ini malah digambar makan dalam porsi yang banyak, ya ini berarti bertentangan dengan surat Al-A'raf ayat 31. Gitu ya teman-teman. Kita harus menghindari perilaku-perilaku yang tidak baik, yang bertentangan dengan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus, apa sih hubungannya dengan pelajaran atau materi yang akan kita pelajari bersama-sama? Ya, insya Allah sangat erat kaitannya ya dengan materi yang akan kita bahas ya. Kita akan membahas tentang pola, tapi bukan pola makan atau pola hidup ya, tidak. Tapi pola yang ada hubungannya dengan sebuah bilangan, yaitu judul materinya pola bilangan. Berarti ini adalah sebuah keteraturan yang berulang dari bilangan itu sendiri. Jadi bilangan punya keteraturan ya, keteraturan yang berulang-ulang begitu. Nah, kegiatan kita pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan mengamati pola bilangan ya, bilangan yang membentuk pola, berarti bilangan yang mempunyai keteraturan, dan keteraturan itu muncul secara berulang-ulang sehingga kita bisa menentukan atau memperkirakan pola selanjutnya begitu. Nah, yang ini yang saya tampilkan itu adalah sebuah contoh pola bilangan. Ya, kita lihat yang titik-titik itu ya. Saya akan coba terangkan. Yang titik-titik ini ya. Sebentar. Ya, ini adalah sebuah contoh pola bilangan. Ya, ini kan kalau kita perhatikan teratur sekali nih. Ya, teratur sekali. Kita fokus yang atas ya, yang titik-titik hitam. Ini yang pertama ada satu buah titik. Yang berikutnya ini ada dua buah titik ya. Ini kita fokuskan yang depan nih. Satu. Ini kita fokuskan. Satu jadi dua. Ya. Dua. Ini tiga. Ya. Tuh ya. Ini satu. Ini dua. Ini juga kesini juga dua. Kesini juga dua. Ya. Ke bawah juga dua. Ini juga dua nih. Ini kan dua. Ini dua. Ya, ini dua. Ini dua. Ini dua. Ini juga dua. Kalau ini tiga. Ya, ini juga tiga titik. 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 Berarti kalau pola yang selanjutnya karena ini tiga berarti ini 4 titik. Kayak gini nih. Seperti ini ya. Iya. Ke atas juga 4. Ke bawah 4. Ke bawah juga 4. Ini kan 4. Ini juga 4. Ya. Ini juga 4. Nah, seterusnya. Ya, yang di dalam menyesuaikan. Ya, yang jelas kalau di sampingnya jelas sekali. Ini kan 3, ini 4. Begitu. Dan seterusnya.
Ya, ini membentuk sebuah pola. Kalau kita lihat bangun datar yang bawah, ini lebih jelas lagi nih. Yang pertama, sisinya ada 3. Terus yang berikutnya ada 4. Persegi panjang nih. Ini sisinya ada 5. Ini ada 6. Berarti ini ada segi 7. Berikutnya ada segi 8, segi 9. Seginya nambah 1 terus. Ya, kita bisa menentukan pola bilangan yang lain. Ya, pola yang lain berdasarkan pola-pola sebelumnya. Begitu. Karena ini teratur sekali nih. Teratur sekali, nambah 1 sisinya. Ini tambah 1 lagi sisinya, nambah 1 lagi sisinya. Begitu ya. Jadi ini polanya jelas sekali. Nah, berikutnya ini adalah sebuah perumahan nih. Ini perumahan ya. Teman-teman banyak yang tinggal di perumahan ya. Ini biasanya nomornya juga berpola. Ya, nomornya berpola. Misal nih, ini 1, yang atas ya. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Ini misal mau dibikin rumah lagi 1, dia akan dikasih nomor 21. Ya, dan seterusnya. Kalau yang bawah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Kalau ini dibangun rumah lagi, dia akan dikasih nomor 22 dan seterusnya. Ya, ini antum bisa memperkirakan 21 nanti 23, 25 dan seterusnya. Yang bawah pun sama. Kalau kita amati, ternyata ini yang bagian atas nih. Ya, yang bagian atas ini adalah sebuah pola bilangan ganjil. Ya, pola bilangan ganjil. Yang bawah itu termasuk pola bilangan genap. Begitu ya. Jadi ketika kita mengamati sebuah pola, kita bisa menentukan pola selanjutnya. Begitu. Nah, ini pita 2 warna. Ini juga bisa kita kerjakan dengan pola juga. Nih, pita 2 warna. Kita bisa mengamati. Ini 0 warnanya merah, 1 warnanya putih, 2 warnanya merah, 3 warnanya putih, dan seterusnya 9 warna putih, 10 warna merah. Kalau ini kita teruskan, ini warnanya apa? Sini warnanya putih, nomor 11. Kalau kita teruskan lagi, ini nomor 12, warnanya merah, dan seterusnya. Karena apa? Ini kita bisa memperkirakan ya dari pola-pola sebelumnya. Nah, begitu. Nah, pertanyaannya tentukan warna pada pita nomor 1005. Kalau kita manual seperti ini, nomor 13 putih, 14 merah, sampai 1005 itu lama sekali. Nah, kita bisa mengamati lebih detail lagi, lebih dalam lagi. Ternyata misal ini 4. Ya, 4 kan bilangannya 4 kan termasuk bilangan genap. Kalau genap warnanya merah. Lihat ini 7 ya. 7 kan bilangan ganjil. Nah, kalau ganjil ini warnanya kebetulan warnanya putih. Kita cek 10. 10 kan genap. Genap warnanya merah. Berarti memang polanya begitu. Kalau genap warnanya merah, kalau putih warnanya kalau genap warnanya merah, kalau ganjil warnanya putih. Soalnya soal berikutnya ini, soal ini nih, warna pada pita nomor 1005. 1005 kita tahu 1005, 5-nya itu kan ganjil.
Berarti 1005 itu adalah bilangan ganjil. Nah, berdasarkan pola yang sudah kita amati, kalau ganjil itu adalah warnanya putih. Begitu nggih, teman-teman kelas 8 88. Dari pola pita dua warna, paham ya? Insyaallah kalau yang belum fokus bisa fokus ya. Karena insyaallah kalau fokus bisa ya. Nah, untuk yang berikutnya, ini pola lagi nih, ini berarti pita 3 warna ya. Ini pita 3 warna. Ini 0 merah, 1 putih, 2 biru, 3 merah, dan seterusnya. Nah, ini berarti nomor 19. Ini kan warnanya putih, biru, merah. Berarti ini 19 putih. Terus ini 20 17 kan biru, 18 merah, 19 putih. Nanti ini 20 biru lagi dan seterusnya. Sebenarnya mudah, tapi yang ditanyakan angkanya cukup besar, 1200. Itu yang menyebabkan kita tidak bisa mengerjakan dengan cara manual. Oleh karena itu kita butuh mengamati sebuah pola, ya, butuh pengamatan sebuah pola. Biar jangankan 1200, 2000, 3000, 5000 pun kita bisa mengerjakan dengan waktu cepat. Itu kalau kita menggunakan pola. Kita amati lagi, dia akan nih merah, putih, biru. Ini merah, putih, biru. Nah, berarti ini satu periodenya itu ada 3 angka. Ya, ini periode pertama. Afwan tidak menggunakan 1 ya, periode pertama. Periode pertama ya, setiap periodenya itu ada 3 angka. Ini periode kedua. Nah, ini periode ketiga. Gitu ya, setiap periode itu ada 3 angka. Berarti kita perlu ngecek. Ya, perlu ngecek. Ini cek nih. Karena satu periode 3 angka, berarti kita ngeceknya di urutan angka keempat. Ya, kebetulan urutan angka keempat itu nomor 3. Gitu ya. Kalau satu periodenya ada 3, berarti kita mengeceknya di urutan keempat. Kebetulan urutan keempat angkanya 3. Cari begini. 3 itu dari nomor 3 ya. 3 dibagi 3. 3 itu yang bawah sebagai pembagi. Kenapa 3? Karena satu periode ada 3 angka. 3 bagi 3 berapa? 1. Sisa enggak? Tidak sisa. Sisanya 0. Begitu. Nah, kalau sisa 0, putih. Ya. Nomor 3, cara mengerjanya 3 bagi 3. 3 yang atas dari nomor 3, 3 yang bawah, karena satu periode 3 angka. Ya, setiap satu periode itu 3 angka. Berarti dibagi 3. Jawabannya 1, sisa 0. Nah, nomor 3, Afwan, salah nih. Nomor 3 itu jawabannya adalah merah. Kita coba nomor 4. Nomor 4, berarti cara mengerjakannya 4 dibagi 3. 4-nya dari nomor 4, 3-nya karena satu periode 3 angka. Ini ya, satu periode 3 angka. Nah, satu periode lagi 3 angka lagi. Semuanya 3 angka, berarti dibagi 3. 4 bagi 3 sama dengan 1. Ya, 4 bagi 3. Nih, oret-oretan aja. 4 bagi 3. 4 bagi 3 itu 1. 1 kali 3, 3. Masih ada sisa 1. Ya, berarti ini 4 bagi 3, 1 sisa
1. Nah, kalau sisa 1, nih nomor 4 kebetulan warnanya putih. Berarti kalau sisa 1 warnanya putih. Ya, nomor 4 warnanya putih. Lihat, sekarang nomor 5. Di bawahnya yang masih kosong. Nomor 5, berarti 5 dibagi 3. Berapa? 1 sisa 2. Nomor 5 itu warnanya biru. Nah, di sini sudah ketahuan nih polanya. Kalau sisa 0 warnanya merah. Kalau sisa 1 warnanya putih. Kalau sisa 2 warnanya biru. Untuk memperkuat, coba kita cek satu lagi. Cek nomor 16. Apakah hasilnya putih? Coba nomor 16 sama dengan 16 bagi 3. Hasilnya 5 sisa 1. Coba kalau sisa 1 berdasarkan pengamatan kita, sisa 1 contoh ini. Sisa 1 hasilnya putih. Nomor 16 sisa 1 apakah putih? Betul. Berarti memang betul. Polanya seperti itu. Kalau sisa 1 warnanya putih. Ini kembali ke soal, ya, kembali ke soal pada angka 1200, ya, 1200. Berarti caranya mengerjakan 1200 dibagi 3, hasilnya 400. Pas atau masih sisa? 1200 bagi 3 adalah 400 pas, ya. Sisanya itu 0, pas. Kita lihat, kalau sisa 0 warnanya apa? Nih, sisa 0 itu warnanya merah. Berarti 1200 warnanya, nomor 1200 warnanya merah. Nah, bisa lagi. Misal 2000. Nah, warnanya berapa? Berarti hitung aja. 2000 dibagi 3. Berapa 2000 dibagi 3? Teman-teman harus bisa menghitung, ya. 2000 bagi 3 itu 666. Sisanya berapa coba? Sisa 2. Ya. Berarti kalau sisa 2, cek. Tadi pengamatan kita, kalau sisa 2, mana sisa 2? Ini, ya. Sisa 2 itu warnanya biru. Berarti nomor 2000 itu warnanya biru. Ya. Begitu ya teman-teman, ya. Penjelasan Ustadz mengenai pita 3 warna. Ya. Berikutnya ini ada soal lagi nih, ada contoh soal cerita. Pada peringatan ulang tahun ke-64, toko baju bintang memberikan diskon 90% kepada 64 orang pembeli pertama. Pada pukul 8 sudah ada yang beli 8. Sudah ada 8 pembeli. Pukul 8 lebih 5 bertambah menjadi 16. Pukul 8 lebih 10 bertambah lagi menjadi 24. Nah, pertanyaannya, pada pukul berapa 64 pembeli akan masuk ke toko? Apabila, ya, ini jika polanya itu terus, ya, jadi kita coba amati bersama-sama, ya. Ini kan ada pukul, ya, ada jumlah pembeli
Yang pertama ini, pukul 8 ada 8 pembeli. Nah, berarti 8 ada 8 pembeli. Pukul 8 lebih 5, 16 orang pembeli. Berarti 8 lebih 5 ini jadi 16. Ya. Berarti naik berapa nih? Nambah berapa? Nambah 8 ya. Terus jam 8 lebih 10 bertambah lagi menjadi 24. 24. Berarti ini nambah lagi berapa? 8 ya. Nah, terus jika pola ini berlangsung terus, pada pukul berapa 64 pembeli akan masuk toko. Kalau kita amati berarti setiap 5 menit nambah 8, setiap 5 menit nambah 8 gitu ya. Berarti ini jam 8 lebih 15, ini tambah 8 ya, mengikuti pola yang sudah ada nih. Pola sebelumnya nambah 8 ya udah kita nambah 8 lagi. Berarti 32. Terus ini setiap 5 menit 8. Kalau kita amati kan ini tambah 5 menit ya. Selalu tambah 5 menit. Juga 5 menit, 5 menit, 5 menit. Berarti ini setelah 8.15 adalah 8.20. Tambah 8. Ini berapa? 40 ya. Ini 8.25. 8.25 berarti ini 48. Ini 8.30. Ini adalah 56 pembeli. Ini 8.35 ya. Inilah 64. Jadi pada pukul berapa 64 pembeli akan masuk ke toko? Jawabannya adalah pada pukul 8.35. Gitu ya. Jadi kita bisa mengamati polanya. Ya, kita bisa mengamati polanya. Nah, berikutnya tentukan angka. Nih, ini bilangan nih. Tentukan angka pada bilangan 1000, bilangan 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Begitu. Ini diteruskan nih. Berarti 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Terus ini 1, 0, 0, dan seterusnya. Nah, tentukan angka ke 100. Ya, angka urutan ke 100. Nah, ini berarti sebenarnya sama dengan yang pita mana ini ya. Nah, ini. Hanya saja ini pita, terus kalau ini berupa angka. Angka yang berulang ya. Ini kan berarti jelas nih. 100 ini periode pertama. Ini periode kedua, periode ketiga. Berarti bisa kita amati bersama-sama. Satu periodenya ada 3 angka. Ya, ada 3 angka. Ya, ini sih satu periodenya ada 3 angka yang berulang-ulang. Nah, angkanya berapa saja? Angkanya 1. Ya kan, ini periodenya kan angka pertama 1, periode ini urutan kedua 0, 0. Terus periode berikutnya 1, 0, 0 begitu ya. Berarti satu periode ada 3 angka. Angkanya 1, 0 dan 0 ya. Terus tentukan angka ke 100. Kita tidak mungkin ya mau ini kan urutan pertama 1, urutan kedua 0, urutan ketiga 0, keempat 1, kelima 0, keenam 0, itu seterusnya sampai ke 100. Nah, ini pertanyaan 200, pertanyaannya ya lama sekali. Kita mengamati saja ya, mengamati. Ini kebetulan sama dengan yang tiga apa namanya? 3 warna pada pita ya. Jadi antum amati dulu. Satu periode ada berapa angka? 3. Oke, 3. Berarti kita ngecek di urutan
urutan keempat. Nah, ini ya, urutan keempat ini ya. Nah, ini urutan keempat. Berarti caranya mengerjakan 4 bagi 3. Kenapa 3? Karena satu periode ada 3 angka. Terus kita mencobanya memakai periode setelahnya, memakai angka setelahnya, berarti angka keempat. Ya, kalau satu periode ada 5 angka, berarti kita mencobanya pakai urutan angka ke-6. Begitu ya. Ini kebetulan satu periode ada 3 angka. Berarti kita mencobanya memakai urutan keempat biar mudah. 4 bagi 3, 1. Sisa 1. Lihat urutan keempat. Angkanya berapa? Angka yang menempati di urutan keempat. Angkanya adalah 1. Apa nih? Angkanya 1. Lagi, urutan kelima. Urutan kelima, berarti 5 dibagi 3 sama dengan 1. Sisanya berapa? 5 bagi 3, 1 sisanya 2. Nah, lihat urutan kelima, itu angkanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti angkanya adalah 0. Sekarang urutan ke-6. Ya, urutan ke-6 berarti 6 bagi 3 sama dengan 2. Sisanya berapa? 6 bagi 2, 6 bagi 3, 2. Tidak ada sisanya, berarti 0. Lihat, urutan ke-6 itu angkanya berapa? 0. Berarti ini 0. Nah, kita amati. Kalau sisa 1, angka yang menempati itu 1. Sisa 2, angka yang menempati itu 0. Sisa 0, angka yang menempati adalah 0 juga. Begitu ya teman-teman. Langsung kita ke soal yang A. Ya, jawab soal yang A. Angka ke 100. Berarti caranya mengerjakan 100 dibagi berapa? Satu periode ada 3 angka, berarti 3. Hasilnya 33 sisa 1. Lihat. Kenapa 33? Ya karena yang paling mendekati ke 100 33 ya, karena 33 kali 3 99. Berarti 100 dengan 99 kan sisa 1. Begitu. Nah, kita lihat dari apa yang sudah kita amati. Kalau sisa 1, angkanya berapa yang menempati? Angkanya 1. Berarti yang A itu, angka ke 100 itu adalah angka 1. Ini berlaku juga untuk yang B. Yang B sama ya. Yang C juga sama. Teman-teman bisa mengerjakan di rumah ya. Yang agak berbeda, yang C ini, yang D. Agak berbeda. Tapi insya Allah bisa lah. Nah, kita memanfaatkan ruang kosong untuk mengerjakan. Nih, banyak angka 0 hingga urutan ke-8. Yang D ya, sini. D, angka 0. Angka 0-nya ada berapa? Sampai urutan ke-8. Kita tulis lagi nggak apa-apa. Kita barisannya tulis lagi. 1, 0, 0. 1, 0, 0. 1, 0, 0. Gitu. Ini urutan 1, urutan 2, urutan 3, urutan 4, urutan 5, urutan 6, urutan 7, urutan ke-8. Ini urutan ke-8 atau suku ke-8. Nah, dari pertama sampai ke-8, nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti
ada berapa? Ada 5. Ya, berarti nolnya ada 5. Nah, kalau yang seperti ini mudah sekali ya, yang D mudah sekali. Tinggal ngitung saja, nolnya ada berapa? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang E, banyak angka 1 hingga ke 100. Ke 300 malah tuh. Hingga urutan angka ke 300 nih urutan. Nah, panjang sekali ya. Ini sebenarnya caranya mudah, tinggal diurut sampai 300, nanti angka satunya dihitung saja. Nah, tapi kan ini 300. Banyak. Nanti waktunya malah terbuang ya, terbuang cukup banyak. Eman-eman. Gitu ya. Saya tingkatkan lagi, satu periode itu ada 3 angka, yaitu angka 1, angka 0, dan angka 0. Angka satunya 1 kali, angka 0-nya 2 kali. Diingat-ingat ya, satu periode itu angka satunya 1 kali, angka 0-nya 2 kali. Cek ya. Ini yang E, banyak angka 1 hingga urutan angka ke 300. Berarti caranya mengerjakan 300 dibagi 3. Nah, sama seperti ini ya. Ini sama seperti ini, sama seperti ini. Semuanya dibagi 3. Karena satu periode ada 3 angka. Hasilnya adalah 100 ya. 100, sisanya sisa 0. Ya, tidak bersisa. Pertanyaannya, yang E ini banyak angka satunya berapa? Nah, kita lihat ada 100 sisa 0. 100 di sini maksudnya adalah 100 periode. Kita lihat satu periode itu muncul angka 1 berapa kali? 1 kali. Nah, kalau 100 periode muncul angka satunya berapa kali? Berarti 100 kali banyaknya angka 1 adalah 100. Ya, karena 100 periode. Satu periodenya muncul satu kali. Berarti 100 periode, 1 kali 100, hasilnya 100. Itu teman-teman. Sekarang coba yang F. Nah, yang F. Banyak angka 0 hingga urutan angka ke 400. Ini F ya. Berarti 400 bagi 3. Berapa? 400 bagi 3 adalah 133. Sisa 1. Ya, lihat sisa 1. Ini sisa 0, ini sisa 1. Nah, dengan cara yang sama, nah, 133 itu maksudnya adalah 133 periode. Coba yang ditanyakan, F ini adalah angka 0. Oh ya, yang F ya, angka 0. Lihat, satu periode angka 0-nya muncul berapa kali? 2 kali ya, satu periode ada 2 angka 0. Nah, ini 133 periode, berarti 133 kali 2 sama dengan 266. Ya, tapi ini masih ada sisa 1. Ya, sisa 1 berarti lihat, kalau sisa 1 berarti itu adalah angka
1. Ya, pertanyaannya angka 0. Berarti jawabannya adalah 266. Itu ya teman-teman ya. Kalau misal sisanya sisa 2 gimana, Tat? Perhatikan ini di pojok kanan atas. Misal sisanya sisa 2. Sisa 2, kalau sisa 2 kan berarti angkanya 1 dan 0. Kalau sisa 2. Kalau sisa 3, berarti angka urutannya kan 1, 0, 0. Begitu. Kalau sisa 1, itu berarti 1. Kan urutannya 1, 0, 0. Sisa 1 berarti 1. Sisa 2 berarti 1 dan 0. Sisa 3 berarti 1, 0, dan 0. Nah, ini sisa 1. Sisa 1 berarti kan angka 1. Yang ditanyakan adalah angka 0. Berarti kan tidak ada. Berarti jawabannya adalah 266. Untuk lebih jelasnya lagi, nanti di contoh soal selanjutnya. Untuk contoh soal terkait pola bilangan, ini sama dengan soal sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya itu satu periode ada 3 angka. Kalau ini satu periode ada 4 angka. Lihat nih, 1, 3, 3, 5. Kembali lagi, 1, 3, 3, 5. Berarti satu periodenya ada 4 angka. Ya. Tentukan angka ke 100. Ya, berarti ini ya, satu periode ada 4 angka. 1 periode ada 4 angka. Siapakah angka itu? Ya, berarti angka 1, angka 3, angka 3, angka 1. Begitu. Nah, sekarang kita coba mengerjakannya angka ke 100. Ya, angka ke 100. Ini satu periode ada 4 angka. Berarti kita mencoba dengan urutan ke-5. Urutan 5. Berarti 5 dibagi 4. 5 dari urutannya ini ya. 4 itu dari satu periode 4 angka. Kenapa ngambilnya 5? Biar mudah saja. Ya. Kalau satu periode ada 3 seperti soal sebelumnya. Antum ngeceknya di urutan ke-4. Ini satu periode ada 4, berarti antum ngecek di urutan ke-5. 5 bagi 4 sama dengan 1, sisa 1. Cek, angka ke-5 itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini angka ke-5. Berarti adalah 1. Nah, lanjut. Urutan ke-6, berarti 6 dibagi 4 sama dengan 1, sisanya sisa 2. Lihat, urutan ke-6 berapa angkanya? Yang menempati urutan ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawabannya apa? Nah, angkanya adalah di 3. Selanjutnya, urutan ke-7. Urutan ke-7 berarti 7 bagi 4 sama dengan 1, 1, sisa 3. Kalau 1 sisa 3, cek. Urutannya urutan 7.
Berapakah angka yang menempati di urutan ke-7? 3. Selanjutnya, urutan ke-8. Berarti 8 dibagi 4 sama dengan 2 sisa 0. Kalau 2, ya 8 bagi 4 2 ya, tanpa sisa berarti sisa 0. Lihat urutan ke-8, angkanya berapa? Angkanya 5. Kalau kita analisa, kita pahami betul, berarti kesimpulannya, polanya, kalau sisa 1, angka yang menempati adalah 1. Kalau sisa 2, angka yang menempati adalah 3. Kalau sisa 3, angka yang menempati adalah angka 5. Kalau sisa 0, berarti angka yang menempati adalah 5. Ya, sisa 3 yang menempati 3, sisa 0 yang menempati 5. Pertanyaannya yang A, angka urutan ke-100. Berarti ini urutan ke-100. Berarti cara mengerjakannya 100 dibagi 4 sama dengan 25. Bersisa tidak? Cek. Ternyata sisanya adalah 0 alias tidak ada sisanya. Nah, kalau sisa 0 berdasarkan pola yang sudah kita buat, yang sudah kita cari, kalau sisa 0 berarti angka yang menempati adalah 5. Berarti urutan ke-100 adalah angka 5. Ya. Berikutnya yang B. Urutan ke-150. Ya, berarti 150 bagi 4. Berapa? 150 bagi 4. 37 ya, 37 sisa 2 ya. Sisa 2. Ya, 37 sisa 2. Kalau sisa 2 berdasarkan pengamatan kita tadi ya, kalau sisa 2 ini, sisa 2 angkanya 3, berarti urutan ke-100 angkanya berapa? 3. Begitu ya teman-teman. Yang C itu sama lah ya, sama dengan A dan B. Cara mengerjakannya sama dengan A dan B. Yang agak berbeda adalah yang D dengan E. Kita kerjakan di slide berikutnya. Banyak angka 3 hingga angka ke 300. Perhatikan, satu periode itu 4 angka. Ya, angka satunya 2 kali. Ini 5 ya. Ini 5, afwan. Satu periode 4 angka. Angkanya yaitu 1, 3, 3, 5. Ya, begitu. Tadi salah nulis, ini harusnya 5. Ya, berarti satunya sekali, 3-nya 2 kali, 5-nya 1 kali. Gitu. Kerjakan di slide berikutnya. Banyak angka 3 hingga urutan ke 300. Ya. Banyak angka 3 hingga urutan ke 300. Nah, cara mengerjakannya 300
dibagi 3, 300 dibagi 4. Ya, bagi 4 karena satu periode itu adalah 4 angka. Berarti 300 dibagi 4 adalah 75, sisanya adalah sisa 0. Ya. Padahal pertanyaannya adalah banyaknya angka 3 hingga urutan ke 300. Cara mengerjakan 300 dibagi 4 sama dengan 75. 75 di sini maksudnya adalah 75 periode. Ya, kita tahu bahwa satu periode itu ada 4 angka. 1, 3, 3, 5. Ini adalah satu periode. Ya, sementara ini 75 periode. Berarti angka 3-nya ada berapa? Satu periode ada 2 kali angka 3. Ya, satu periode itu angka 3-nya ada 2. Berarti kalau 75 periode, 75 dikali 2. Hasilnya 150. Itu ya. Berarti banyak angka 3 hingga urutan ke 300 adalah 150. Kenapa? Karena ada 75 periode. Antum mengulangi seperti ini, 1335, 1335, 1335 sebanyak 75 kali. Padahal sekali periode angka 3-nya ada 2. Karena 75 periode berarti 75 kali 2. Hasilnya 150 angka 3. Soal E, banyak angka 1 hingga urutan angka keempat. Ya. Banyak angka 1 hingga urutan ke berapa tadi? 400 ya, 400. Caranya sama dengan ini. Ya. Berarti 400 dibagi 4. Ya. Hasilnya adalah 100 ya. Sisa 0. Nah, berarti 100 periode. Nah, satu periodenya, angka satunya berapa? Cek. Satu periode, angka satunya adalah hanya ada 1. Berarti ini 100 kali 1. Hasilnya 100. Ya. Nih. Satu periode hanya ada 1 angka satunya. Nah, begini teman-teman. Ya. Paham ya? Ini dari 3 soal ini. Misal ya teman-teman ya, ini sisanya dari tadi 0, kebetulan dari tadi 0 semua. Misal misal banyak angka 3 hingga urutan ke 250. Ya, 250. Ya, ini ada soal tambahan ini karena kebetulan soal yang ada itu sisanya 0 semua. Caranya 250 dibagi 4.
berapa? 62 sisa sisa 2. Berarti ini 62 periode. 62 periode. Satu periodenya angka 3-nya berapa? Angka 3-nya ada 2. Berarti ini 62 kali berapa? Kali 2. Ya. 124. Berarti angka 3-nya ada 124. Tapi ini belum selesai. Kan ini masih sisa 2. Ya. Perhatikan. Kalau nih ya di sini ya. Misal sisa 1, angkanya berapa? Ya angkanya 1. Nah, ini sih sisa 1 angkanya 1. Sisa 2 angkanya berapa? Ya sesuai urutan 2 angka. Berarti 1 dan 3. Misal sisa 3 angkanya berapa? 1, 3, dan 3 gitu. Nah, ini sisa 2. Ya. Ini sisa 2. Berarti angkanya ada 1 dan 3. Muncul angka 3 lagi kan? Berarti ini ditambah 1. Ya, ini ditambah 1 karena sisa 2. Nah, ini kan sisa, kalau soal yang sebelah kiri ini kan sisa 0, berarti tidak ada tambahan angka. Kalau ini sisa 2, berarti sisa 2 angka ya. Sisa sisa 2 angka. Sesuai urutan, kan urutannya 1 3 3 5. Kalau sisa 1 berarti angkanya adalah 1. Sisa 2 berarti angkanya adalah 1 dan 3. Sisa 3 berarti angkanya 1 3 dan 1 3 3 1 3 dan 3. Kalau sisa 4 berarti 1 3 3 dan 5. Begitu. Berarti totalnya angka 3-nya hingga urutan ke 250 adalah 125. Itu kenapa Ustaz tambah soal, karena tadi kebetulan dua-duanya sisanya adalah sisa 0. Jadi memang tidak ada tambahan. Kalau ini kebetulan ada tambahan sisa 2. Jadi Ustaz bisa menerangkan di sini. Oke, begitu. Dilanjut ya. Contoh soal yang lain yang berkaitan dengan pola bilangan. Ya, selanjutnya teman-teman mengenai pola bilangan ya. Ini ada sebuah bentuk soal ya yang kita bisa selesaikan dengan cara mengamati dan mencari pola bilangannya. Jadi kalau sudah ketemu polanya, insya Allah akan mudah untuk dikerjakan. Ya, langsung saja. Ya. Ini angka satuan ya. Tentukan angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100. Maksudnya angka satuan di sini contoh ya. Contoh angka satuan. Angka satuan, contohnya ini nih. Contoh ya. Itu 27, berarti ini angka satuannya. Ya, 28 berarti angka satuannya adalah 8. Nah, ini 3 pangkat 100. Angka satuannya berapa? Berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 100 kali. Dan kalau untuk mengerjakan dengan cara yang seperti itu ya, dipangkatkan dulu 3 pangkat 100 itu waktunya lumayan lama ya. Atau bahkan bisa berjam-jam ya, karena harus mengkalikan sebanyak 100 kali. Berarti kita coba menerapkan
pola bilangan untuk memecahkan permasalahan ini. Langsung saja. Nah, langsung saja. Angka satuan berarti yang paling belakang ya, yang diambil. Ini 3 pangkat 100. Ini 3 ini namanya basis. Ya. Kalau 100 ini namanya eksponen. Atau yang bisa kita sebut pangkat. Nah, kalau basisnya berapa? Basisnya 3. Pangkatnya berapa? Atau eksponennya berapa? Ini namanya angkanya adalah 100. Ini eksponen ya, atau pangkat. Kita memakai basis 3 dari pangkat 1 saja biar mudah. Ya, karena ini basisnya 3, berarti kita coba mencari pola dari basis 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 hasilnya 3. 3 pangkat 2 hasilnya 9. Ya. 3 pangkat 3 hasilnya 27. 3 pangkat 4 hasilnya 1. 3 pangkat 5 hasilnya 243. 3 pangkat 6 hasilnya 729. 3 pangkat 7 hasilnya 2187 ya, mudah-mudahan tidak salah nih, 2187. Nah, kita coba dari angka ini kita coba cari angka satuannya. Angka satuannya 3, angka satuannya ya 3, karena 3 kan satuan. 9 ya 9. 27 angka satuannya adalah 7. Ini yang bagian belakang. 81 angka satuannya adalah 1. Ya. Ini 243 angka satuannya adalah 3. 729 angka satuannya adalah 9. 2187 angka satuannya adalah 7. Kalau kita amati ini berulang nih. 3971, 397, ini kalau dilanjut 1 ini. Ini kalau 3 pangkat 8 ya, ini antum hitung ya, insya Allah nanti ketemunya angka satuannya adalah 1 ya, karena ini berlanjut. Nanti 3 pangkat 9 antum cari berapa, insya Allah berlanjut lagi nih, 3971, 3971, ini nanti 3 lagi dan seterusnya. Ini ya, adalah periodenya, ini periode pertama ini ya, ini periode kedua. Nah, berarti satu periode ada 4 angka ya. Nih berarti ini ya, pakai warna biru biar bisa dibedakan. Berarti ini urutan pertama atau pangkat pertama, itu angka satuannya adalah 3. Ya. Urutan kedua atau pangkat kedua itu angka satuannya adalah 9 dan seterusnya. Berarti ini yang ditanya adalah pangkat 100. Berarti urutan ke 100. Hasilnya 100 dibagi 4. Kenapa 4? Karena satu periode ada 4 angka. 100 per 4.
Hasilnya 25, sisa 0. Nah, pertanyaannya, kalau sisa 0 itu angkanya berapa? Berarti perlu dicek. Ya, harus dicek terlebih dahulu. Nah, satu periode ada 4 angka. Berarti antum mengeceknya di urutan ini urutan ya, ini urutan ke 5. Antum cari di urutan ke-5. Kenapa 5? Karena satu periodenya ada 4 angka. Antum cari di urutan ke-5. Berarti 5/4 sama dengan 1 sisa 1. Lihat urutan ke-5. Urutan ke-5 angkanya berapa? Angkanya 3. Berarti urutan ke-5 angkanya 3. Sekarang urutan ke-6. Berarti 6 dibagi 4 sama dengan 1 sisa 2. Nah, lihat urutan ke-6. Urutan ke-6 angkanya 9. Berarti ini angkanya 9. Nih, sekarang urutan ke-7. Berarti caranya mengerjakan 7/4. 7 dibagi 4 sama dengan 1 sisa 3. Lihat, urutan ke-7 angkanya berapa? Ya. 7 angkanya 7. Berarti angkanya 7. Urutan ke-8 berarti 8 dibagi 4 hasilnya 2. Sisanya ada enggak? Tidak bersisa atau sisa 0. Urutan ke-8 yaitu 1. Nah, sudah jelas ya. Kita ambil kesimpulan, apabila sisa 1, maka angka yang menempati angka 3. Kalau sisa 2, berarti angka yang menempati adalah angka 9. Kalau sisa 3, angka yang menempati adalah angka 7. Kalau sisa 0, angka yang menempati adalah angka 1. Nah, ini kalau urutan ke-100, ketemunya 25 sisa 0. Nah, sisa 0 berarti ini ya. Sisa 0 berarti angkanya adalah angka 1. Angka 1. Begitu kira-kira soal mencari angka satuan pada bilangan. Ya. Selanjutnya. Nih ya. Kalau tadi kan basisnya adalah bentuknya satuan, ya. 3 ya. Kalau ini 12, ya. Caranya sama. Berarti ini kita tidak perlu mencari 12 pangkat 1, 12 pangkat 2 terlalu banyak. Kita mencarinya cukup angka satuan dari 12, berarti 2. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Ini berapa nomor 1 yaitu 2, ini 4, ini 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 4 yaitu 16,
2 pangkat 5 yaitu 32. 2 pangkat 6 ini 64. Teman-teman bersabar ya. Ini memang daripada mengkalikan tadi ya, yang pertama 100 kali, ini 10 kali ya, mending untuk mencari yang seperti ini ya, walaupun panjang tapi angkanya kecil. 2 lanjut ya, 2 pangkat 7 itu 128. 2 pangkat 8 ini 256. Berarti angka satuannya ini angka satuannya yaitu 2, angka satuannya yaitu 4, angka satuannya yaitu 8, angka satuannya yaitu ini 6 ya, angka satuannya yaitu 2, 4, 8, 6. Berulang ya, ini berulang juga, sama seperti ya, sama persis dengan yang ini ya, sama persis ya, satu periode 4, sama persis. Berarti yang membedakan ininya 12, berarti antum mencari hanya dengan satuannya saja. Nah lanjut ya, agak cepat karena caranya sama. Periode pertama ini periode 2. Satu periode ada 4 angka, berarti antum mencari di urutan kelima. Nah, urutan kelima berarti 5 bagi 4 sama dengan 1 sisa 1 sisa 1. Urutan kelima ya, ini sama dengan angkanya yaitu 2 ya. Ini urutan ke-6, berarti 6 bagi 4 sama dengan 1 sisa 2 ya. Pangkat 6 berarti angkanya satuannya adalah 4. Nih, sisa 7. 7 bagi 4 sama dengan 1 sisa 3. Berarti kalau pangkatnya 7 atau urutan ke-7, ini adalah angkanya adalah 8. Terakhir di sini ya. Urutan 8 berarti 8 bagi 4 sama dengan 2, sisanya adalah 0. Ya, lihat kalau pangkat 8 atau urutan ke-8 angkanya yaitu 6. Ya, berarti udah jelas ya, udah jelas sekali. Ya, kalau sisa 1 angkanya 2, sisa 2 angka yang menempati adalah 4, sisa 3 angka yang menempati 8, dan sisa 0 angka yang menempati adalah 6. Nah, ini soalnya adalah itu ya, soalnya kan kecoret nih, ini kan 12 pangkat 10, berarti urutan ke 10 ya, karena kita memakainya yang pangkatnya ini. Nah, 2 pangkat 10, berarti makanya 10. Nah, caranya 10 dibagi 4, hasilnya apa? 2 sisa 2. Nah, 2 sisa 2.
Lihat sisa 2. Sisa 2 mana sisa 2? Sisa 2 hasilnya 4. Berarti angka yang menempati adalah angka 8. Begitu teman-teman, contoh soal yang bisa kita selesaikan menggunakan pengamatan pola bilangan. Ya, berikutnya ini mudah ya. Tentukan suku selanjutnya nih. Ini cepat ini insya Allah. Ini ada 2, 4, 2 ke 4 tambah 2. Ini tambah 2, tambah 2. Berarti 2, 4, 6, 8 ini 10. Tambah 2 sini. Tambah 2 lagi. Ini 12. Tambah 2 lagi 14. Saya. Nih. Ini dikurangi 2. Kurangi 2. Ini dikurangi 2. Ini kurangi 2. Ini negatif 2 kurangi 2, negatif 4. Kurangi 2 lagi, negatif 6. Kurangi 2 lagi, negatif 8. Paham ya? Jadi bisa ditambah, bisa dikurang. Gitu. Nih, coba ditambah. Tambah 2, 4, tambah 2, 6. Wah, berarti ini nggak bisa ditambah. Berarti dikali. Kali 2, 4. Kali 2, 8. Kali 2, 16. Kali 2, 32. Kali 2, 64. Dan seterusnya. Paham ya? Terus yang ini bisa tambah, kurang, bisa dikali, bisa dibagi, atau bisa melompat. Lihat, 2, 5. Ini ditambah 3. 5 ke 8. Ini juga ditambah 3. Ini 8 ke sini juga melompat ya. Ditambah 3 juga, berarti ini 11. Nah, ke sini. Pakai warna biru biar bisa dibedakan. Ini 3 ke 4 tambah berapa? Tambah 1. Berarti ini juga ke sini tambah 1 juga. Ini 5. Ke sini tambah 1 juga. Ini 6. Gitu. Paham ya? Jadi bisa dilompat-lompat. Selanjutnya, ini juga bisa dilompat ya. Lompatnya pun bisa lebih dari 1. Bisa melompati 2 angka juga. Melompati 2 tempat ya. Bisa. Ini 1, perhatikan 1 ke 3. Tambah berapa ini? Tambah 2. Terus 3. Melompati 2 angka ya. Ini 2 juga. Tambah 2. Nah, ini berarti melompati 2 angka juga di sini. Tambah 2, berarti ini tuh 7. Udah ya, cukup ya. Oh, sini. Ganti warna. Nih, melompati 2 tempat. 2 ke 5 berarti. Tambah 3. Ini 5 ke 8. Tambah 3. Nih, ke sini berarti. Juga tambah 3 berapa? 11 ya. Nah, paham ya teman-teman ya? Nanti lagi. 3 ini udah tinggal 1 yang mudah, berarti 3 ke 4 tambah 1. 4 ke 5 tambah 1. Nih 5 ke sini di 6 karena ditambah 1. Begitu teman-teman.
Berikutnya, ini 2 soal terakhir. 2 ke negatif 4 dikurangi 2. Ini juga dikurangi 2. Berarti ini melompati 1 angka sini ya, kurangi 2. Negatif 8. Nah, ini lagi nih. 36 tambah 3. Terus 3 ke 6. Ini ada kesalahan kayaknya nih. 3, 6. Oh ya udah benar. 3, 6. Nah, ini tambah 3 lagi ya. 9. Terus ini tambah 3 lagi. Berapa? 11. Nah, begitu dan seterusnya. Jadi bisa apa namanya? Bisa melompat 1 angka, bisa melompati 2 angka begitu. Nih, ini barisan yang unik ini. Ini tambah 3, ini tambah 2. Nggak bisa. Ini ternyata cara menyelesaikannya, ini 2 ditambah 5, hasilnya tuh 7. 5 tambah 2, ya hasilnya 12. 7 tambah 12, hasilnya berapa? 19. Ya, 12 tambah 19 ya. Sekarang 12 tambah 19. Ini 31. Sekarang 19 tambah 31. Ini 50. Jadi ini ya, ini tambah ini tambah ini 12. 7 tambah 12, 19. 12 tambah 19, 31. 19 tambah 31, 50. Ini kalau diteruskan hasilnya ini tambah ini. 31 tambah 50 yaitu 81 dan seterusnya. Begitu sebenarnya beberapa yang kita bahas ini ada namanya ya, ada nama barisan apa gitu, tapi nanti insya Allah di pertemuan terakhir pembahasan pola bilangan nanti coba kita bahas macam-macam dari barisan bilangan gitu. Itu saja dari Ustadz. Selebihnya nanti mungkin ada beberapa tugas yang bisa antum download di Google Classroom dan bisa dikerjakan, diupayakan bisa selesai maksimal jam 4 sore. Tapi bagi teman-teman yang memang situasi dan kondisi tidak memungkinkan sehingga terlambat tidak bisa tepat waktu, yang penting dikomunikasikan dengan wali kelas antum atau dengan Ustadz Rifki ya. Oke, gitu saja. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.